Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor episode 15, di mana kali ini para dokter harus berhadapan dengan bos mafia yang ingin menjadi pendonor hati. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan Dr. Murphy, Dr. Brown, Dr. Resnick, dan Dr. Kalu sedang membicarakan acara pesta yang akan dibuat oleh pihak rumah sakit untuk penggalangan dana tahunan. Acara pesta tersebut lebih bergaya pesta formal dan akan diadakan nanti malam. Saat mereka sedang membicarakan acara itu, tiba-tiba datang Dr. Melendez dan mewajibkan mereka semua untuk hadir pada acara itu. Lalu datang seorang dokter residen baru yang bernama Dr. Park. Dr. Park ini sama seperti Dr. Resnick, yaitu bawahan dari Dr. Coyle dan kini ditempatkan pada tim Melendez karena Dr. Coyle telah dipindahkan. Dr. Murphy merasa aneh karena Dr. Park ini sangat tua untuk ukuran dokter residen, bahkan umurnya lebih tua dari Dr. Melendez. Ternyata Dr. Park ini adalah mantan polisi yang telah bekerja selama 15 tahun dan kini akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang dokter ahli bedah. Lalu kita diperlihatkan Dr. Lim, Dr. Resnick, dan Dr. Murphy sedang menemui seorang pasien yang bernama Spirit. Spirit terlahir dengan jantung yang ada di luar dada, namun Dr. Murphy bingung kenapa Spirit tidak dioperasi sejak masih bayi. Dr. Resnick menjelaskan bahwa Spirit waktu kecil, rongga rusuknya masih terlalu kecil sehingga jantung tidak bisa dimasukkan ke posisi seharusnya. Kini Spirit telah berusia 14 tahun dan telah meminum obat untuk mengontrol tekanan darah yang membuat jantung dari Spirit tidak membesar namun badannya terus tumbuh. Dengan kondisi Spirit saat ini membuat jantungnya dapat diletakkan pada posisi yang seharusnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Resnick melakukan persiapan untuk dilakukannya CTI untuk memastikan bahwa jantung dari Spirit benar-benar bisa dilakukan operasi. Sambil dilakukan persiapan untuk CTI, Spirit menceritakan kehidupannya yang menyedihkan karena memiliki jantung yang tidak pada tempatnya. Spirit tidak pernah keluar main bersama teman-temannya karena ditakutkan terjatuh dan membuat jantungnya terbentur. Tidak hanya itu, bahkan Spirit tidak pernah dipeluk oleh orang tuanya sepanjang hidupnya karena hal itu akan membahayakan dari jantung Spirit. Karena seharusnya jantung ada di rongga rusuk dan membuatnya terlindung oleh tulang rusuk ketika ada benturan atau tekanan. Akhirnya Dr. Resnick dan Dr. Murphy melakukan CTI pada Spirit. Saat melakukan CTI, Dr. Resnick menyarankan agar Dr. Murphy membeli tuxedo untuk acara penggalangan dana nanti malam. Karena menurut Dr. Resnick, pesta itu adalah pesta yang akan mengundang orang-orang kaya dan orang-orang penting sehingga dapat membantu karir dari Dr. Murphy. Bahkan Dr. Resnick menyarankan tuxedo yang dibeli tidak boleh tuxedo yang sudah jadi yang dijual eceran, melainkan tuxedo yang dijahit oleh penjahit profesional yang harganya sekitar $2.000. Dr. Murphy berpendapat bahwa dirinya mempunyai jas sehingga tidak perlu membeli tuxedo dengan harga yang sangat tinggi. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba hasil CTI keluar dan terlihat bahwa jantung dari Spirit telah membesar hingga 53%, sehingga jantung dari Spirit tidak akan bisa diletakkan pada tempatnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Resnick, dan Dr. Lim menjelaskan keadaan Spirit yang jantungnya tidak bisa diletakkan pada tempatnya karena jantungnya membesar tak sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Dr. Lim menyarankan agar Spirit meminum obat kembali untuk mengontrol tekanan darah sehingga jantung dari Spirit tidak membesar dan dapat dimasukkan ketika Spirit berumur 18 tahun. Spirit mendengar hal itu sangat sedih dan tidak ingin menunda operasinya lagi karena ia telah menunggu operasi itu sejak lama. Spirit sangat kesal dengan keadaannya karena ia tidak bisa merasakan yang seharusnya dirasakan seperti pelukan hingga pukulan. Spirit memohon agar dirinya dapat dilakukan operasi. Namun tentu saja Dr. Lim tidak memiliki pilihan lain selain menunggu Spirit berumur 18 tahun. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Resnick, dan Dr. Lim sedang berdiskusi tentang keadaan Spirit. Dr. Resnick memberikan ide bahwa Spirit bisa dilakukan operasi dengan cara memperluas rongga rusuknya sehingga jantung bisa diletakkan pada tempatnya. Jadi tulang dada dari Spirit akan dibuang dan diberikan tulang dada buatan yang lebih besar hingga rongga rusuk membesar. Dr. Murphy tidak setuju dengan ide Dr. Resnick karena jika operasinya gagal maka Spirit akan mati karena jantungnya tidak dapat dikembalikan pada tempat semula. Dr. Murphy pun menjelaskan bahwa Spirit saat ini sehat dan ia akan tetap sehat asal menjauhi keramaian yang membuat jantungnya terbentur. Dr. Resnick membantah hal itu karena menurut Dr. Resnick Spirit sangat depresi dengan keadaannya saat ini. Dr. Murphy menyadari bahwa Dr. Resnick sangat kompetitif dan berpendapat bahwa Dr. Resnick ingin menjatuhkan Dr. Murphy di depan Dr. Lim.
Saat Dr. Murphy dan Dr. Resnick sedang berdebat, Dr. Lim menengahi dengan berpendapat bahwa operasi yang diusulkan oleh Dr. Resnick memang sangat berbahaya. Namun Dr. Lim menyetujui operasi tersebut karena menurutnya resiko yang diambil dan apa yang akan diperjuangkan untuk spirit sepadan. Lalu Dr. Lim menyuruh agar Dr. Murphy dan Dr. Resnick untuk menyiapkan ruang operasi. Sebelum melakukan operasi, Dr. Murphy menemui Dr. Andrews untuk menanyakan pakaian apa yang pantas ia pakai untuk acara penggalangan dana nanti malam. Dr. Murphy memilih bertanya kepada Dr. Andrews karena menurutnya Dr. Andrews sangat bagus dalam berpenampilan. Dr. Murphy juga ternyata berniat membeli tuxedo dengan harga $2.000 sesuai dengan perkataan Dr. Resnick. Dr. Murphy juga menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu atas saran Dr. Resnick agar karir dari Dr. Murphy dapat naik lebih cepat karena dilihat oleh orang-orang penting rumah sakit. Tentu Dr. Andrews membantah teori itu karena menurut Dr. Andrews yang membuat karir seseorang naik karena orang-orang terkesan dengan bakat seseorang bukan karena pakaiannya. Dr. Andrews menyarankan agar Dr. Murphy tidak membuang-buang uangnya untuk membeli tuxedo mahal karena tuxedo bisa disewa. Dr. Andrews pun langsung meninggalkan Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy, Dr. Resnick, dan Dr. Lim sedang melakukan operasi kepada spirit. Saat melakukan operasi, Dr. Resnick menyinggung masalah tuxedo apa yang akan dibeli oleh Dr. Murphy. Dr. Murphy menjelaskan bahwa menurut Dr. Andrews lebih baik agar Dr. Murphy tidak membuang-buang uang dan menyewa tuxedo saja. Dr. Murphy juga menjelaskan bahwa seseorang menilai dirinya atas dasar bakat bukan pakaian. Dr. Resnick membantah hal itu karena menurutnya pakaian sangatlah penting dan menyarankan agar Dr. Murphy memanfaatkan autisnya untuk membuat orang penting di rumah sakit simpati. Dr. Lim berusaha menghentikan perdebatan mereka berdua dan fokus untuk melakukan operasi. Akhirnya operasi berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan spirit telah sadarkan diri dan kini ia telah memiliki jantung yang berada pada tempatnya. Satu hal yang langsung diminta oleh spirit adalah pelukan dari kedua orang tuanya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Park, Dr. Brown, dan Dr. Kalu sedang melakukan pemeriksaan pada seorang anak laki-laki yang bernama Eric. Eric ini pernah melakukan cangkok hati, namun sepertinya cangkok hatinya bermasalah karena Eric mengalami sakit kuning dan bilirubin yang sangat tinggi. Setelah melakukan pemeriksaan kepada Eric, para dokter langsung meninggalkan Eric. Dr. Melendez meminta agar Dr. Kalu dan Dr. Park melakukan biopsi pada hati Eric, sedangkan Dr. Brown mencari hati baru untuk melakukan pencangkokan. Namun Dr. Brown bingung karena menurutnya mereka harus melakukan biopsi terlebih dahulu karena mereka belum tahu penyebab sakit kuning dari Eric. Ternyata Dr. Melendez sebagai dokter hebat telah mengetahui bahwa Eric bermasalah dengan hatinya dan pencangkokan hatinya dahulu gagal sehingga harus dilakukan cangkok hati lagi. Dr. Brown dan Dr. Park menjelaskan bahwa hal itu sangat mustahil karena mencari hati itu sangat sulit. Dr. Melendez menjelaskan bahwa Eric harus mendapatkan hati lagi karena itulah jalan satu-satunya agar Eric tetap hidup. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu dan Dr. Park sedang melakukan biopsi hati pada Eric. Eric yang sangat sering melakukan biopsi hati sangat tidak ingin melakukannya karena biopsi hati sangat menyakitkan. Dr. Park tiba-tiba menyarankan agar Eric mendengarkan musik menggunakan headphone agar rasa sakit dari Eric teralihkan dan fokus pada penyembuhannya. Dr. Park memutarkan sebuah lagu dan dipakaikan kepada Eric. Saat Eric telah tenang, Dr. Park dan Dr. Kalu melanjutkan biopsi hati pada Eric. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu dan Dr. Park menemui Dr. Melendez untuk memberitahu hasil biopsi dari Eric. Namun saat Dr. Kalu dan Dr. Park sedang menjelaskan, tiba-tiba saja datang Dr. Brown yang mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan pendonor hati untuk Eric. Pendonor hati itu bernama Tirayan. Tirayan ini sebenarnya pernah juga ingin melakukan pendonoran hati, namun yang ingin didonor mati sebelum dilakukan operasi. Tentu mendengar hal itu, Dr. Melendez sangat senang karena hal itu dapat membuat Eric dapat diselamatkan. Namun ternyata Tirayan adalah seorang bos mafia yang telah ditangkap dan dipenjara karena pembunuhan terhadap 7 orang. Lalu kita diperlihatkan para dewan sedang melakukan rapat atas masalah Tirayan yang ingin mendonorkan hatinya untuk Eric. Dr. Melendez menjelaskan bahwa mungkin Tirayan melakukan hal itu karena untuk menebus semua kesalahannya. Lagi pula tidak ada larangan hukum bagi napi untuk menjadi pendonor. Jessica menjelaskan bahwa memang tidak ada larangan hukum, namun hal itu sangat berisiko karena mungkin saja Tirayan akan menyerang seseorang yang ada di rumah sakit. Dr. Melendez meminta agar Tirayan dilakukan penjagaan yang ketat sehingga Tirayan tidak bisa menyerang siapapun. Dr. Andrews setuju dengan Dr. Melendez karena menurutnya Tirayan pantas diberi kesempatan untuk mengubah hidupnya dengan menjadi pendonor. Tidak hanya itu, karena tujuan utama dari rumah sakit adalah untuk menyelamatkan pasiennya yaitu Eric. Di sisi lain, Dr. Park, Dr. Brown, dan Dr. Melendez sedang berkumpul dan membahas tentang Tirayan. Dr. Park sebagai mantan polisi sangat tidak setuju karena menurutnya Tirayan hanya mencari cara agar dirinya dapat keluar dari penjara. Dr. Brown tidak setuju dengan perkataan Dr. Park karena Dr. Brown berpendapat bahwa Tirayan telah berubah karena terbukti bahwa Tirayan telah menjadi napi teladan selama 9 tahun.
Tentu Dr. Park membantah hal itu karena Tirayan melakukan hal itu hanya untuk dirinya dipercaya sehingga mudah untuk melarikan diri. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja datang Dr. Melendez dan mengatakan bahwa para dewan telah setuju jika Tirayan menjadi pendonor. Dr. Park menjelaskan bahwa hal itu sangat berbahaya karena Tirayan bisa saja menyerang orang rumah sakit dan melarikan diri. Dr. Melendez langsung mengatakan resiko yang diambil dengan nyawa yang akan diselamatkan sepadan. Dr. Melendez juga dengan tegas mengatakan bahwa mereka boleh tidak ikut dalam melakukan operasi jika tidak setuju dengan keputusan dewan. Dr. Melendez pun meninggalkan Dr. Park, Dr. Kalu, dan Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan Dr. Park, Dr. Kalu, dan Dr. Brown sedang menyiapkan ruangan untuk Tirayan agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Namun Dr. Park sebagai mantan polisi terlihat sangat sigap dan menyingkirkan benda-benda yang mungkin bisa digunakan Tirayan untuk melakukan penyerangan. Dr. Park menjelaskan bahwa benda-benda yang tidak terlihat bahaya pun akan menjadi bahaya jika ditangani oleh orang yang tepat. Dr. Park menjelaskan bahwa dirinya pernah melihat sebuah pisau yang hanya dibuat menggunakan tisu toilet, sabun, dan garam bisa memotong tulang paha. Setelah menyingkirkan benda-benda yang mungkin dijadikan senjata, Dr. Park pun meninggalkan Dr. Kalu dan Dr. Brown. Ketika Dr. Kalu dan Dr. Brown sedang berdua, Dr. Kalu mengajak Dr. Brown untuk pergi bersama ke acara penggalangan dana. Dr. Kalu juga ingin memamerkan hubungan mereka berdua kepada semua orang. Dr. Brown setuju dengan hal itu dan ingin pergi ke acara penggalangan dana bersama Dr. Kalu. Tiba-tiba saja mereka berdua mendapatkan sebuah pesan bahwa Eric tidak ingin melakukan operasi. Dr. Brown dan Dr. Kalu pun langsung menemui Eric. Eric tidak mau melakukan operasi karena pendonor hati untuknya adalah seorang penjahat. Dr. Kalu dan Dr. Brown mencoba menjelaskan bahwa hati tidak ada yang jahat, hanya sifat orangnya saja yang jahat. Sehingga hati yang didonorkan dari penjahat tidak akan membuat Eric menjadi jahat. Tidak hanya itu, Eric pun akan mati jika tidak dilakukan cangkok hati. Eric tetap bersikeras dia ingin melakukan operasi yang membuat hati orang jahat ada di dalam tubuhnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu, Dr. Brown, Dr. Park, dan Dr. Melendez sedang membahas masalah Eric. Dr. Melendez merasa hal yang dilakukan Eric sangat konyol karena apapun organ yang dicangkok tidak akan membuat sifat seseorang pindah. Dr. Brown menjelaskan bahwa keputusan ada di tangan orang tua Eric bukan di tangan Eric karena Eric masih kecil. Karena orang tua Eric setuju dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa Eric adalah cangkok hati dari Tirayan, akhirnya operasi harus tetap dilakukan. Dr. Melendez pun meminta agar Eric juga diborgol pada kasurnya seperti Tirayan saat dilakukan operasi. Mendengar hal itu, Dr. Kalu, Dr. Brown, Dr. Park langsung menemui Eric. Dr. Brown dan Dr. Park menahan Eric yang mengamuk karena tidak ingin dilakukan operasi. Dr. Kalu ingin memberikan infus midazolam kepada Eric namun kesulitan karena Eric yang tidak mau diam. Infus midazolam adalah yang diberikan sebelum operasi untuk mengatasi rasa cemas, membuat pikiran dan tubuh menjadi rileks, serta menimbulkan rasa kantuk dan tidak sadarkan diri. Dr. Park menunjukkan keahliannya sebagai polisi dengan menahan Eric dan dengan tegas mengatakan agar Eric tidak bergerak. Eric yang mendengar hal itu langsung mengikuti arahan dari Dr. Park. Dr. Kalu pun langsung memberikan infus midazolam dan membuat Eric tak sadarkan diri. Lalu kita diperlihatkan Tirayan yang telah diborgol kaki dan tangannya datang ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Tirayan dikawal oleh beberapa polisi yang siap melumpuhkan Tirayan jika melakukan hal yang tidak diinginkan. Tirayan pun diletakkan di kasur dan diborgol kaki dan tangannya pada kasur. Akhirnya Tirayan pun dibawa ke ruang operasi. Di ruang operasi terlihat para dokter telah siap melakukan operasi pada Tirayan. Saat ingin dilakukan operasi, Tirayan diberikan infus midazolam agar Tirayan tidak sadarkan diri. Namun setelah diberikan infus midazolam, tiba-tiba saja mata dan lidah dari Tirayan membengkak. Hal itu disebabkan karena Tirayan mengalami reaksi alergi pada anestesi yang dilakukan. Anestesi dilakukan untuk menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Jadi saat orang ingin dilakukan operasi, orang tersebut akan dilakukan anestesi dan salah satu caranya dengan cara memberikan infus midazolam. Akhirnya Dr. Melendez melakukan intubasi pada Tirayan dan menghentikan operasi. Lalu kita diperlihatkan Tirayan yang telah sadarkan diri. Dr. Brown menjelaskan bahwa Tirayan memiliki alergi terhadap anestesi yang dilakukan sehingga Tirayan tidak bisa menjadi pendonor. Tirayan meminta agar operasi dilakukan lagi agar dirinya dapat mendonorkan hatinya. Namun para dokter tidak bisa berbuat apa-apa karena Tirayan tidak bisa dilakukan operasi akibat alerginya terhadap anestesi. Tirayan merasa frustasi dan mengamuk meminta agar dilakukan operasi ulang. Di sini terlihat bahwa Tirayan sangat sedih karena dirinya tidak bisa menebus dosa-dosanya dengan mendonorkan hatinya. Akhirnya Tirayan akan dikembalikan ke dalam penjara. Saat mau dibawa ke penjara, tiba-tiba saja Tirayan kencing di dalam celana karena para polisi tidak mengizinkan dirinya untuk kencing di kamar mandi rumah sakit.
Dr. Park meminta agar Tirayan dibiarkan dengan celana yang basah dan cepat diantarkan ke penjara. Salah satu polisi tidak setuju dengan pendapat Dr. Park karena Tirayan akan diantar menggunakan mobil polisi selama 3 jam bersama salah satu polisi tersebut. Salah satu polisi itu langsung membuka borgol tangan dari Tirayan untuk mengganti celana dan baju Tirayan. Namun Tirayan mengambil kesempatan tersebut dan langsung mengambil pistol dari salah satu polisi dan menyanderanya. Tirayan menjelaskan bahwa dirinya sangat kesal karena niat baiknya tidak dikabulkan oleh pihak rumah sakit. Tirayan pun ingin bunuh diri dan memberikan hatinya kepada Eric. Dr. Brown yang mendengar hal itu tentu tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan Tirayan. Namun Dr. Park menyuruh agar Tirayan tidak mendengarkan Dr. Brown dan lakukan apa yang ingin dilakukan oleh Tirayan. Tirayan pun langsung memutuskan untuk bunuh diri agar hatinya dapat didonorkan. Hal ini pun tentu membuat yang melihatnya sangat syok. Mayat Tirayan pun dibawa ke ruang operasi. Dr. Park menjelaskan bahwa Tirayan telah mati dan masih terdaftar sebagai pendonor sehingga semua organ tubuhnya dapat diambil untuk didonorkan. Dr. Brown langsung menemui Eric agar dapat dilakukan operasi cangkok hati menggunakan hati Tirayan. Awalnya Eric kekeh tidak mau karena sang pendonor masih tetap sama, yaitu seorang penjahat. Dr. Brown menjelaskan bahwa Tirayan sangat ingin agar Eric tetap hidup dan sangat sedih ketika tahu bahwa dirinya tidak bisa menjadi pendonor. Tirayan pun memutuskan bunuh diri hanya agar Eric tetap hidup dengan memberikan hatinya. Dr. Brown meminta agar Eric mau membantu Tirayan mengabulkan niat baik dari Tirayan. Mendengar hal itu tentu saja Eric menjadi luluh dan ingin melakukan operasi. Lalu kita diperlihatkan Eric yang telah dilakukan operasi dan telah sadarkan diri. Kini Eric terlihat sangat sehat dan dapat melanjutkan hidupnya. Dr. Melendez pun meninggalkan Eric bersama kedua orang tuanya. Lalu kita diperlihatkan acara penggalangan dana telah dimulai dan dihadiri oleh orang-orang kaya dan orang-orang penting rumah sakit. Dr. Murphy datang menggunakan tuxedo mewah seharga $2.000. Dr. Resnick memuji penampilan dari Dr. Murphy dan menyarankan agar Dr. Murphy bergaul dengan orang-orang yang ada di sana. Dr. Resnick pun meninggalkan Dr. Murphy dan mencoba berbaur dengan para orang-orang penting yang ada di sana. Dr. Murphy akhirnya berusaha untuk berbaur bersama dengan orang-orang penting yang ada di sana. Namun Dr. Murphy yang memiliki autis membuat dirinya sangat sulit untuk berbicara pada orang banyak. Karena Dr. Murphy tidak tahu apa lagi yang mau diomongin, akhirnya ia ingin meninggalkan orang-orang penting tersebut. Tiba-tiba Dr. Andrews pun datang dan menahan Dr. Murphy. Dr. Andrews pun merangkul Dr. Murphy dan membuat Dr. Murphy dapat berbaur dengan orang-orang penting. Sedangkan Dr. Kalu datang bersama dengan Dr. Brown. Dr. Kalu dan Dr. Brown berdansa bersama. Tiba-tiba musik dari acara tersebut berubah. Musik itu adalah musik yang pernah didengar oleh Dr. Brown dan Dr. Kalu sedang melakukan ciuman pertama. Dr. Kalu sangat ingat dengan lagu itu, namun Dr. Brown lupa bahwa lagu itu adalah lagu yang sangat penting bagi Dr. Kalu. Dr. Kalu sangat kecewa dengan hal itu karena menurutnya dari awal Dr. Brown memang tidak pernah mencintai Dr. Kalu. Usaha yang dilakukan oleh Dr. Kalu agar Dr. Brown mencintainya itu percuma karena sampai saat ini Dr. Brown sama sekali tidak pernah mencintai Dr. Kalu. Dr. Kalu pun meninggalkan Dr. Brown sendirian. Sedangkan Jessica yang telah putus dari Dr. Melendez pergi ke acara penggalangan dana sendirian. Diam-diam Jessica memperhatikan Dr. Melendez yang pergi ke acara tersebut dengan Dr. Lim. Dr. Glassman pun menghampiri Jessica yang terlihat cemburu melihat kedekatan Dr. Melendez dengan Dr. Lim. Dr. Glassman menasehati Jessica bahwa hal itu awalnya memang sulit, namun lambat laun Jessica pasti dapat melupakan Dr. Melendez. Akhirnya Dr. Glassman mengajak Jessica menari untuk melupakan kesedihannya. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you.